Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke konten ya. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko ya. Di episode kali ini Juragan Niko akan menjelaskan mengapa peternak kelinci zaman sekarang itu tahun 2022 ini dari dulu susah untuk berkembang, atau kenapa hanya gitu-gitu aja. Dalam artian yang lihat untuk peternakan kelinci itu untuk ujungnya itu hanya di warung sate ya. Mungkin akan membahas sedikit saja nanti. Sebelum itu saya akan menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube. Kolom komentar itu dari Agum GS ya. Kalau seandainya kita ternak kelinci tapi indukan nggak dari mitra, bisa ikut mitra nggak Bang? Bisa sekali ya, bisa sekali. Yang penting pakan menggunakan Azulafit ya. Tentu saja itu di area untuk DIY dan Jawa Tengah ya. Lalu mau tanya masih, kalau untuk ukuran kandangnya untuk indukan berapa, yang buat pembesaran berapa ya, dari Rizky Jaya. Untuk ukuran kandang pembesaran itu ukuran 30 kali 150, terus ke belakangnya 50 ya. Lalu untuk yang indukan itu lebarnya itu 50, tinggi 40 atau 50, terus panjangnya ke belakangnya itu 70. Lalu ada pertanyaan lagi dari Stella Maris. Halo Kak, aku mau tanya, anak kelinci usia 1 bulan boleh dikasih susu formula nggak ya? Kalau boleh kira-kira merek apa? Oke, susu formula. Kita menuju ke susu formula. Jadi ada beberapa merek-merek yang digunakan untuk anak-anak usia sebulan ya, yang digunakan oleh peternak juga ya. Untuk merek-mereknya itu yang dulu saya tahu itu adalah Provat ya, susu Provat. Itu ada di toko pakan ternak atau di online, tentu saja di toko online terpercaya ya. Itu tadi saya jawab dulu untuk pertanyaan-pertanyaan terbaru yang ada di kolom komentar. Ya, kita masuk ke segmennya. Kenapa dari dulu ternak kelinci itu hanya gitu-gitu aja ya? Karena yang saya amati, yang di sekitar kita atau sekitar tempat saya ternak, itu biasanya mereka hanya mementingkan diri sendiri ya, terutama mohon maaf untuk peternak-peternak senior di itu sekitar itu. Biasanya seperti itu. Ketika ada job itu biasanya mereka langsung ambil sendiri, tidak dibagi-bagi. Itu yang pertama ya, egois. Ini yang pertama, egois. Kalau ada job atau ada rezeki itu mereka langsung tilep sendiri. Karena saya juga pernah mengalami. Setelah itu yang kedua itu belum ada ikatan atau itu ya, kelompok peternak ya yang kuat membuat branding sendiri. Jadi itu memang rata-rata itu hanya individual ya, berjajaran ke sana-sana, terus mereka punya tujuan sendiri-sendiri. Itu yang susah ya. Padahal untuk peternak kelinci itu tidak bisa dari individu sendiri, berjuang sendiri itu nggak bisa, harus bareng-bareng ya. Makanya untuk saya sendiri membuat kemitraan di setiap daerah yang ada agen azulannya. Mengapa? Agar bisa terbentuk suatu kelompok ya, kelompok dengan satu nama, yaitu Mitra Azulafit, sehingga kita semua itu mempunyai satu tujuan, yaitu mensukseskan peternakan kelinci. Dengan apa? Dengan menyerap final stocknya ya. Dengan menyerap final stock. Apa itu final stock ya? Sudah saya terangkan berkali-kali, bahkan di ratusan chat saya di WhatsApp. Jadi final stock adalah final dari hasil panen ya. Hasil panen itu apa? Berupa final, yaitu dagingan. Apa itu dagingan? Yaitu adalah jantan yang tidak produktif atau jantan-pejantan yang sudah diseleksi dan termasuk kategori pedaging. Jadi jantan-jantan misal ada beranak 5 ya,
yang satu besar, ini jadi untuk pejantan disimpan. Lalu yang 4 ini bobotnya biasa-biasa saja. Nah 4 ini itu bisa untuk final stock. Lalu ada juga untuk betina-betina yang trouble, dalam artian kurang lengkap untuk fisiknya itu bisa. Yang penting untuk di final stock itu di Azolafit itu bobotnya 2,3 itu minimal ya, di bawah itu kami tidak bisa terima karena terlalu beresiko untuk bobot segitu. Lalu minimal 2,3, lebih besar atau lebih dari 2,3 itu lebih baik. Jadi memang untuk kemitraan Azura ini kami ingin membentuk suatu kelompok di setiap wilayah. Jadi skemanya adalah peternak yang mitra-mitra itu menyalurkan dagingan di dalam agen. Jadi mitra-mitra ini, misalnya ini mitra-mitra ini ngirim dagingan final stock ya. Lalu agen akan membayar dengan harga 35.000 per kilo ya, 35.000 per kilo. Lalu kami serap ya dari agen, kami serap karena pool ada di agen ya. Jadi di setiap agen pasti ada kandang-kandang yang sudah disediakan untuk penampungan dari agen-agen. Lalu kami serap ya, lalu dibawa ke pusat yaitu di Jogja. Di Jogja kan kami olah kembali ya, bisa berupa sate kelinci, bisa berupa rolade, nugget, bahkan abon kelinci yang akan kami jual kembali. Dan juga untuk mitra-mitra bahkan agen-agen bisa menjual kembali ya. Jadi keuntungannya itu banyak ya. Aslinya itu kemitraan seperti ini tuh sangatlah bagus ya, tidak ada yang lain. Biasanya yang lain cuma ambil dagingan terus sudah selesai. Sedangkan kami untuk tahun 2022 ingin mencanangkan ya, itu adalah mensukseskan peternak-peternak kelinci atau peternak-peternak kelinci pemula maupun yang lama. Dengan apa? Dengan mengambil hasilnya lalu kami jual kembali. Bisa juga untuk reseller-seller atau agen-agen bahkan mitra itu bisa menjual kembali produk kami. Jadi saling bersinergi ya. Jadi dari hulu ke hilir, hilir ke hulu itu sangatlah jelas ya. Jadi kami transparan saja seperti itu. Jadi tidak muluk-muluk langsung diekspor itu, wah tidak ya. Karena untuk permintaan dalam negeri atau di Jogja sendiri itu atau Jawa Tengah itu sangatlah tinggi, dan juga untuk prospeknya ke depan sangat besar itu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu biasanya hambatannya itu adalah penyakit ya. Ternak-ternak pemula itu khususnya itu rata-rata mereka gagal di perawatan dari usia sapian segini. Usia segini mereka udah gagal ya rata-rata. Karena apa? Biasanya karena yang saya amati adalah gutiknya, gutik gatal pada kelinci. Itu obatnya adalah apa? Itu bisa ditonton di video saya untuk mengatasi skepis ya. Lalu yang kedua adalah kandang yang dekat dengan unggas, itu juga sama, adalah gutik ujungnya. Dan juga yang ketiga itu perawatan kandang dan juga kelinci yang kurang maksimal. Kadang biasanya saya tanya untuk peternak-peternak pemula itu saya mesti nanya satu, mengapa tujuannya ternak kelinci? Rata-rata untuk yang jawaban bagus ini, jawaban bagus itu karena saya ingin ternak kelinci, ingin mengembangkan. Lalu kenapa ternak kelinci? Karena saya suka kelinci. Jadi yang penting itu adalah hobi, menyukai kelinci dulu, lalu mengikuti proses. Setelah itu hasil akan keluar sendiri, dalam artian akan mengikuti ya. Beda sama yang saya tanya kenapa ternak kelinci, ya karena ingin berbisnis ya, ingin berbisnis menghasilkan uang, nanti ingin ribuan ekor terus hasilnya seperti ini, terus jadi ini itu nggak karuan, itu nggak bakal jadi, nggak bakal jadi.
itu mah terlalu banyak hitungan ya. Jadi namanya hewan itu jangan dibisniskan terlebih dahulu. Yang penting kita rawat dengan dengan penuh hati. Nanti untuk kelinci-kelinci itu sendiri akan mendatangkan rezeki kepada kita. Seperti kata teman saya Aswarizal Pratama, yaitu yang penting kelinci itu nyaman, terus beri pakan sesuai. Nanti untuk rezeki, kelinci akan memberikan rezeki itu sendiri ya. Jadi memang kasihan kalau dibuat berbisnis. Wah, bisnis boleh, cuman harus senang dulu ya, karena nanti kembali kepada perawatannya nanti kurang maksimal ya. Udah kurang maksimal terus ngawur-ngawuran ya, kasihan juga kelincinya ya. Jadi itu yang ketiga ya. Ya mungkin untuk lalu jenis ya, biasanya untuk pemula itu jenisnya itu asal ya, asal beli Bligen atau lokal. Saya sarankan untuk jenis NZ nih, NZ atau Haikul, ini Haikul ya, ataupun Haila ya, Haila. Kenapa demikian? Karena untuk produktivitas dari kelinci pedaging itu lebih baik dibanding lokal, dalam artian peranakan lebih banyak, pertumbuhan lebih cepat, dan juga genetiknya itu tidak akan menipu ya. Sedangkan untuk yang lokal itu peranakannya tidak sebanyak yang pedaging, lalu untuk pertumbuhan lebih kecil ya, lebih kecil karena lokal, karena istilahnya pertumbuhannya juga berbeda lebih sedikit ya. Dan juga karena untuk lokal itu dagingnya lebih sedikit, karena itu untuk asal muasalnya itu tidak jelas ya, ini jenis apa, disilangkan dengan jenis apa ya, seperti itulah. Jadi saran saya itu langsung jenis pedaging. Kalau saran saya tuh NZ boleh, NZ, Haikul boleh, Haila atau boleh. Jadi sesuai selera saja. Kalau seneng yang panjang itu ya Haikul, seneng yang panjang besar Haila, seneng yang ginu-ginu dagingnya banyak NZ, sama saja sebenarnya ya. Itu tadi untuk para pemula mengenai mengapa peternak kelinci kurang maju ya, karena itu tadi ya, beberapa faktor itu ya. Saran saya untuk pemula tetap semangat ya, ikuti kemitraan, jangan individu atau sendiri itu jangan. Karena pengalaman saya di teman-teman saya yang individu membuat pakan sendiri, akhirnya mereka gulung tikar semua. Karena apa? Tidak mempunyai jaringan. Itu yang sangat penting. Jaringan adalah pertemanan ya, teman-teman yang baik. Dengan bersama-sama itu ternak kelinci bisa sukses ya, tidak hanya bisa sendiri saja ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel Juragan Iko. Oke, see you di next episode. Bye.